Tes, tes. Ada nggak suara? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ya? Kecil nggak suaranya? Enggak kencang. Kencang. Yakin nggak? Yakin. Itu dia. Selamat siang Mbak Siti Siva. Selamat siang, Bapak. Iya, bisa dimulai Mbak ya? Iya, bisa Bapak. Iya, silakan Mbak. Baik, Bapak sebelumnya izin ya Pak, saya kebetulan jadi moderator untuk wawancara kali ini. Langsung saja kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, yang saya hormati pada siang kali ini, narasumber kita yaitu Bapak Akun Ramadhani selaku dari pihak Puslitkoka, dan kepada teman-teman semua yang di sini izin memperkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ihsan Prakoso selaku moderator. Untuk selanjutnya ada Siti Siva Alianti rekan saya, terus juga ada Muhammad Syahir, ada Muhammad Ilham Sabil, dan satu lagi ada Susanti Pak. Jadi untuk siang kali ini
kami meminta izin kepada Bapak waktunya. Terima kasih juga Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi Pak. Jadi mungkin untuk siang kali ini kita sharing session ya Pak ya. Karena kan kita juga ada beberapa yang harus kita penuhi dalam matkul pembiayaan perkebunan khususnya. Kayak gitu Pak. Jadi mungkin eh, untuk nanti ke topik selanjutnya, Bapak boleh sepatah dua kata Pak untuk terkait sambutan dan penjelasan company profile dari Puslit Koka itu sendiri. Boleh Pak dipersilakan sebelum nanti masuk ke inti. Oke, ya baik. Terima kasih teman-teman semua, Mas Muhammad Ihsan Prakoso serta teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mengundang kami dan saya ditugaskan untuk mewakili dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jadi mungkin saya coba jelaskan secara singkat profil Pusikoka. Pusikoka merupakan salah satu bagian dari lima, lima research station gitu ya dari PT Riset Perkebunan Nusantara. Satu ada di kelapa sawit ada di Medan, kemudian karet ada di Palembang, teh dan kina ada di Bandung, kemudian gula dan tebu ada di Pasuruan, kopi kakao ada di Jember, dan kalau headquarter kita ada di Bogor gitu ya, ada di Jalan Salak, seperti itu. Mungkin teman-teman juga familiar gitu ya dengan kantornya, ada di depannya kantor vokasi seperti itu. Mungkin itu sih kurang lebih perkenalan dari saya. Kalau saya aktif setiap hari sebagai eh, peneliti sosial ekonomi, kemudian ada pekerjaan lain di bagian kerjasama. Jadi nanti mudah-mudahan diskusi kita bisa menghasilkan seperti apa yang diharapkan oleh teman-teman. Mungkin itu dari saya. Silakan, Mas. Oke. Baik Pak Alvin, terima kasih untuk penjabaran singkatnya Pak untuk terkait Puslit Koka itu sendiri. Dan dari kami Pak berlima nanti ada beberapa komponen pertanyaan Pak dari setiap masing-masing mahasiswa dan mahasiswi. Sebelumnya saya jabarkan dulu Pak untuk ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada biaya pembukaan lahan dan penanaman, itu yang pertama. Terus yang kedua ada penyulaman, pemeliharaan dan teknologi. Yang ketiga ada pemupukan pengendalian hama dan panen. Dan selanjutnya itu ada analisis biaya atau anggaran. Dan yang terakhir ada SOP kegiatan, Pak. Jadi ada 5 komponen yang nanti kita tanyakan ke Bapak. Dan sebelumnya saya izin record Zoom ya Pak ya, untuk terkait nanti serta ada dokumentasi di akhir sesi nanti. Silakan, silakan, Mas. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaannya kita mulai Pak. Untuk dari saya dulu untuk terkait biaya pembukaan lahan. Untuk ini Pak, dalam pembukaan lahan itu sendiri, biasanya pastinya ada suatu anggaran dalam 1 hektar itu berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkannya, terus misalnya alat apa saja yang digunakan, terkait harga dan lain sebagainya. Apakah boleh dibantu Pak untuk terkait penjelasan pembukaan biaya lahan itu sendiri Pak, serta penanaman? Iya, Mas. Ini komoditasnya fokusnya di apa ya? Apa di kopi kakao atau di macam-macam atau ada spesifik tertentu? Izin Pak, untuk komoditasnya kakao Pak. Oh, di kakao ya. Ya, Kalau untuk pembukaan lahan sih sebenarnya khusus biaya ini biayanya aja langsung, Mas ya. Coba aku ah, cek dulu biaya pembukaan lahan. Memang biaya pembukaan lahan itu sebetulnya menyesuaikan dengan ini ya lokasi masing-masing ya. Misalkan coba kalau aku cek dulu per hektarnya itu sebentar, Mas, tak bukain dulu. Standar HOK yang kakao itu, bentar aku cariin dulu. Di
Ini berarti untuk skala perusahaan Mas ya, tidak untuk skala apa? Skala rumah tangga ya. Iya, betul Pak. Skala perusahaan, Pak. Ini coba aku share screen aja Mas ya. Iya, boleh Pak. Dipersilakan. Sebenarnya kalau standar-standarnya ini ada Mas. Nanti aku bisa bagikan sih. Nah ini, misalkan kita kan akan membagi misalkan gitu ya. Apa? Kalau misalkan untuk kebun kakao itu kan, misalkan kita asumsikan tahapan-tahapan utamanya adalah tahun ke-1 sampai tahun ke-4, atau kita menyebutnya kadang tahun ke-0 ya. Tapi saya sih lebih prefer menyebutnya tahun pertama. Ini kan ada standar HOK misalkan untuk penebangan pohon, kemudian ada pembersihan lahan, kemudian ada apa? Kalau pembersihan lahan sih aja mungkin hanya 90 HOK ya. 90 HOK nanti tinggal mengalihkan aja Mas, untuk apa? Harga tenaga kerjanya berapa. Misalkan standarnya kalau di Jawa Barat misalkan satu hari berapa 150.000 misalkan gitu kan. Itu bisa juga gitu kan, tinggal mengalihkan aja sih sebenarnya. Kalau untuk apa? Norma-norma yang ada. Cuma ini posisinya adalah lahannya itu bukan, pembukaannya bukan dari hutan belantara gitu Mas ya. Kalau hutan belantara mungkin perlu sewa eskavator dan seterusnya. Saya rasa kalau sewa eskavator dan seterusnya mungkin teman-teman bisa bisa di googling aja Mas ya, untuk kira-kira kalau pembukaan lahan tuh butuh berapa misalkan untuk transportnya dan seterusnya. Kan itu sih Mas kalau untuk pembukaan lahan. Izin Pak, berarti untuk kebun kakao sendiri, untuk pembukaan itu, apakah ada komoditas sebelumnya Pak yang ditanam atau langsung memang itu tempatnya untuk budidaya kakao Pak? Untuk budidaya kakao aja Mas. Misalkan kita simulasikan hanya untuk budidaya kakao saja tanpa melakukan intercropping misalkan gitu ya. Cuma memang bisa juga sih, misalkan kalau mau melakukan intercropping itu di tahun selesai buka lahan itu bisa ditanami jagung gitu kan. Tanaman jagung itu bisa sampai tahun ke tahun kedua mungkin maksimal itu bisa dua kali, bisa dua kali panen gitu kan. Itu bisa juga masih pakai jagung, kemudian setelah selesai jagung bisa juga dikombinasi juga nanti di tahun kedua itu kan sudah mulai dikurangi, mulai dilakukan penanaman sih, penanaman apa tanaman kakaonya, kemudian nanti tanaman pelindungnya juga mulai ditanam gitu kan. Nah nanti kalau memasuki tanaman kakaonya apa tanaman pelindungnya udah mulai besar, udah siap gitu ya. Nanti tanaman-tanaman intercroppingnya bisa dihapus apa nggak usah ditanam lagi gitu kan, selesai panen selesai dilakukan pembersihan. Tapi kalau yang ini di standar yang apa di standar yang ada ini yang saya coba share ke teman-teman ini adalah eh, hanya monokultur pada kakao saja. Jadi nanti tergantung sama teman-teman maunya skemanya seperti apa gitu ya. Karena eh, apa ada berbagai jenis model budidaya untuk kakao. Ada yang dengan pelindungnya, ada yang pakai lamtoro gitu kan. Kalau pakai lamtoro mungkin kita hanya melakukan manajemen penaungan, tetapi nanti hasil sampingnya itu misalkan apa hasil potongannya kan bisa diberikan kepada ternak dan seterusnya. Itu coba kita keluarkan dari hitungan langsung untuk apa hitungan langsung untuk kebun kakaonya sendiri. Kalau itu kan ada hasil samping ya seperti itu. Jadi nanti mungkin tergantung nanti skemanya teman-teman akan dibuat seperti apa nanti kebun kakaonya gitu kan. Coba saya kasih contoh ya. Ini saya ada contoh itu, ada yang intercrop kakao itu macam-macam ya Mas. Misalkan ini di Kolaka nih. Nah, aku coba buka dulu.
Nah, misalkan nih di Kolaka, coba aku share screen dulu. Nah, ini kan di Kolaka, ini timeline penanamannya nih, gitu kan. Tahun pertama ini saat pembukaan awal gitu ya, jagung bisa 2 kali, kemudian kakaonya juga ditanam bersamaan. Nah, nanti di tahun kedua bisa tanam pisang, kemudian ada palanya, ada kelapanya, seperti itu mulai ditanam gitu kan. Nah, bisa juga seperti ini. eh ada juga yang, oke sorry, ini kalau yang di mana? Ini yang di mana nih? Ini di Kolaka. Ada juga yang di Lampung. Yang ini Lampung ini sama nih kalau di Lampung dia tahun pertama, tahun keduanya ada pisangnya, kemudian penaunya pakai pete sama duren gitu kan. Jadi macam-macam nih apa model budidayanya gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau memilih yang mana, saya rasa kalau misalkan ini tugasnya untuk tugas akhir atau untuk praktikum atau seperti apa ya. Jadi nanti mungkin bisa saya coba bantu eh, biar nggak terlalu ribet nanti gitu kan ngitungnya gitu kan. Oh ya Pak, izin Pak untuk wawancara ini kita tugas praktikum Pak, yang Oh, dimana praktikum ya. memang kita ada matkul yang saya sudah sebutkan, pembiaya perkebunan. Jadi kita ada tugas untuk menganalisis anggaran dari beberapa perusahaan dan kebetulan kami mendapatkan komoditas kakao Pak. Iya, oke. Ya itu sih Mas. Jadi kalau misalkan apa? Sebaiknya mungkin kalau hanya untuk tugas mata kuliah, tugas praktikum, makanya dibikin monokultur aja gitu kan. Monokultur fokus di kakaonya, jadi nggak terlalu banyak hitung-hitungan lain yang perlu diperhatikan gitu kan. Karena nanti kalau misalkan dia multi cropping kan, ada pete, ada duren, kan masih harus ngitung pete dan durennya juga nih. Yang begini-begini kan nanti perlu dilakukan perhitungan juga gitu kan. Nah, misalkan untuk praktikum sih saya rasa cukup fokus di kakaonya ya Mas ya. Mungkin itu sih. Oke Pak, baik. Berarti untuk total hektaran pada monokultur kakao yang tersebar di Indonesia berapa Pak? Di Indonesia 600.000 hektar. Oh, 600.000 hektar. Iya, kalau di Indonesia kurang lebih 700 ribuan hektar mungkin ada. Dan itu bervariasi Pak untuk varietas bibitnya. Kalau varietasnya macam-macam Mas. Ada MCC 2, ada IKRI 09, ada Monica 1, Monica 2, ada ICS, kemudian ada BL50. Ada macam-macam sih Mas. Ih, Ya, Pak. Untuk ininya Pak, apakah dari lahan yang dikelola itu sebelumnya ada terjadi jual beli atau memang asli dari tanah Puslit lokal itu sendiri Pak? oh, ini konteksnya di Pulsikoka atau yang ada di masyarakat gitu ya? Kalau yang ada di Pulsikoka kita sih cuma ada berapa puluh hektar aja sih Mas yang ada di kita itu pun tidak hanya digunakan apa? Tidak di tidak Kakao semuanya aja ya. difungsikan sebagai kebun produksi. Dia fungsinya sebagai kebun percobaan kan ya, seperti itu sih posisinya Mas. Jadi kalau misalkan ini nanti mau dibikin studi kasus atau gimana posisinya? Iya Pak, jadi untuk studi kasusnya kita menjabarkan untuk terkait anggaran dari kakao tersebut itu Pak. Kakao di Indonesia secara umum kan berarti kan? Iya. Iya. Dari Iya. dari perusahaannya Pak. Oh, dari perusahaannya. Kalau dari perusahaannya saya nggak pegang datanya kantor sih Mas kayak gitu. Jadi mungkin saya bisa nyampaikan ininya aja, norma-normanya aja gitu kan. Kalau misalkan apa yang kita lakukan secara perusahaan di kebun, normanya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan gitu kan. Dia di tahun ini kan tahun ke-0 ada, kemudian ada tahun pertama gitu kan. Dia ada standar apa standar norma budidayanya gitu kan kemudian alat bahannya ini ada gitu kan. Bisa merefer pada ini aja sih mas sebenarnya.
sampai akhir Baik. ini kan. Nah, nanti kan tinggal ngaliin aja nih gitu kan. Ya, Ini tinggal nyari lah harganya cangkul berapa, BBM berapa gitu kan sekarang kan. Pupuk urea berapa gitu kan. Ini kan sudah ada standar-standarnya nih kayak pupuk gitu kan. Tinggal nanti TM kelima sampai seterusnya itu kan mungkin kalau kakao tuh bisa sampai 15 sampai 20 tahun gitu kan. Ya tinggal diasumsikan aja Mas nanti gitu kan. Data seperti ini kan cukup kan Mas ini kan sebenarnya. ya cukup Pak. Ntar aku share. Ah, Aman ya, eh, selesai tugas ya gitu kan. ini Pak, saya juga ingin bertanya Pak. Kan untuk penanaman itu sendiri kan pastinya jadi penentu Pak untuk terkait efisiensi biaya. Bahwasannya setiap yang dianggarkan pasti kita ingin mendapatkan produksi yang maksimal dengan harga yang minimal. Dan untuk di setiap tahunnya apakah anggaran itu bakal ada terus perubahan Pak atau menggunakan dari tahun ke tahun itu saja Pak? Dari tahun ke tahun ini aja sih Mas. Sesuai dengan standar ini sih. Gitu kan. Baik, berarti tidak ada pengurangan, maksudnya dalam artian dengan menggunakan anggaran pada tahun ini, ketika hasilnya maksimal atau nanti ada penurunan, berarti eh, template-nya itu aja Pak berarti. Iya Mas, kalau standar yang kita gunakan ini nanti kalau misalkan dalam perjalanan akan ada apa? Ada efisiensi di sana sini yang bisa kita lakukan gitu kan. Ya itu kita lakukan sih seperti itu. Tapi standar atau benchmark yang kita gunakan kita kita gunakan adalah yang saya tampilkan ini gitu kan. Ketika dia bisa mencapai di bawah standar ini berarti dia berhasil melakukan efisiensi kan seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk jarak tanam yang digunakan dengan populasi per hektar berapa Pak? 3 kali 3 Mas, ini ada Oh, nih. 3 kali 3. Oh, iya. Baik Pak, untuk terkait komponen yang pertama, dari saya sudah cukup Pak untuk pembahasan biaya pembukaan dan penanaman. Mungkin nanti Oke. dilanjut sama teman saya untuk terkait penyulaman Pak, penyulaman baik dari penyulaman, pemeliharaan dan teknologi. Pastinya cost yang dikeluarkan juga lebih besar ya Pak ya, untuk terkait pemeliharaan. Mungkin boleh dari rekan kami disampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Lanjut siapa Mas? Masih mute semua ya ini. Saudara Ilham, apakah bisa unmute? Oke, baik. Bisa San, udah bisa. Mohon maaf Pak, jaringannya Pak, ada bermasalah Pak. Lanjut Mas. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya, dalam 1 hektar itu biasanya direncanakan berapa bibit sulam Pak untuk kakao itu sendiri? Kalau sulam, sebentar aku cek ya. Sulam. Eh, Ini tanam di sini. TBM 1 tanam. Ini tanam 1.000. Kalau sulamnya, bentar. 220 Mas. Sekitar berapa persen nih berarti? 220 dari 1.100. Berarti 220 tanaman sih Mas. Untuk tanaman kakaonya. Dibagi ini 20%. Tanamnya 1 hektar Pak? 20% Mas. Tuh 20%. Ah, Oke Pak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, kalau penyulaman biasanya dilakukan pada umur tanam berapa tahun Pak? kalau penyulaman sih sebenarnya ya namanya tanaman gitu ya. Setiap tahun sih biasanya ada aja kematiannya gitu Mas ya. Tapi persentasenya biasanya semakin tahun dia akan semakin turun gitu kan. Misalkan ini kan di tahun kedua dia
20% nih gitu kan. Kemudian di tahun ketiga apa saat TBM 2 itu berapa persen nih? 55 dibagi 1.100 5% gitu Mas. Jadi harapannya nanti sampai di tahun ketiga itu sudah apa sudah terpenuhi semua gitu kan, semua populasi gitu kan. Jadi nanti pada saat tahun keempat ketika memasuki masa TM1 tanaman menghasilkan gitu ya. Itu sudah 100% bisa apa tertanam semuanya gitu Mas. Hanya pengendalian apa perawatan-perawatan aja. Jadi ideal tahun itu Pak, yang lebih bagus ya gitu Pak. Kenapa? Yang ya jadi Putus-putus yang Mas lebih Ilham bagusnya di suaranya Mas. umur tanam tahun keberapa Pak buat di sulamnya Pak? Tahun kedua sama ketiga aja Mas. Tapi kadang prakteknya di lapangan ya tahun keempat itu ada juga, tahun kelima ada juga. Tapi biasanya jumlah populasinya dikit aja Mas kayak gitu. Mas Ilham sudah selanjutnya mungkin. Atau masih mute ya? Mas Ilham. Baik Pak, sebentar untuk plan pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan penyenyangan gulma di perusahaan Pak untuk gulma apa saja yang terdapat di kakao Pak biasanya Pak yang paling benar-benar harus ditangani Pak? Iya, kalau pengendalian gulma ini ada Mas. Mulai dari tahun tahun pertama ada nggak ya gulma nih ya? Tahun pertama ini masih apa? Tahun pertama pengendalian gulma secara kimiawi ada ini. Hampir setiap tahun ada sih Mas kalau pengendalian gulma ini jumlah HOK-nya. Kemudian nanti pestisidanya ada nih sekitar 8 liter selama 1 tahun kebutuhannya gitu kan. Untuk herbisida, kemudian ini ada juga di tahun ketiga ada herbisida juga, tahun kedua ini nggak ada herbisida, tapi mungkin pengendaliannya secara kimiawi ada ini ya. Oh berarti nanti perlu ditambahkan juga nanti untuk herbisidanya atau fungisida nanti di apa di tahun kedua juga gitu kan Mas. Hampir setiap tahun ada sih Mas gitu kan pengendalian gulma. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem penyiangan gulma yang diterapkan Pak di perusahaan Bapak seperti apa Pak? Kalau penyiangannya atau pengendalian secara umumnya Mas? Dua-duanya juga boleh Pak, penyiangan sama pengendalian secara umumnya Pak. Iya, kalau pengendaliannya sih kalau untuk gulma secara mekanis, secara kimiawi kita lakukan semua. Kalau kimiawi kita menggunakan herbisida sesuai dengan dosisnya tentunya. Kemudian kalau yang secara mekanis bisa pakai mesin, bisa juga pakai apa? Pakai ini ya, pakai parang gitu Mas. Kalau pakai mesin, biasanya mesin apa itu Pak? Kalau di kakao? Mesin ini ya pemotong rumput Mas. Oh, pemotong rumput biasa ya Iya, Pak ya? iya pemotong rumput biasa. Kalau misalkan gulma-gulma yang menjalar ada nggak Pak di kakao, di pohonnya gitu Pak? Jarang sih Mas. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dilakukan pemangkasan tanaman per tahun atau berapa tahun sekali Pak dilakukan pemangkasan itu Pak? Tiap tahun ada pangkasan Mas, mulai dari tahun tahun ketiga itu sudah mulai ada pemangkasan untuk tanaman kakaonya. Ini ada ini wiwil terobusan, pangkas pemeliharaan ini kan nggak ada nih kegiatannya. Wiwil tutusan itu apa Pak? Itu biasanya ada terobusan tuh apa ya? Tunas-tunas kecil tuh Mas biasanya yang ada di pohon kakao gitu kan. Itu yang di apa? Terobusan yang tidak diharapkan gitu kan itu di apa? Dihilangkan gitu kan. Oh, pohon-pohon kecil yang di sela-sela pohon kakao ya Pak ya? Iya kan biasanya tumbuh tunas gitu kan Mas. Nah tunas-tunas yang tidak kita harapkan untuk bisa tumbuh
itu dihilangkan aja. Bisa pakai tangan, bisa juga pakai tangan sih biasanya, ditarik gitu aja. Itu untuk pangkasan itu sendiri ketinggiannya biasanya berapa Pak? Idealnya pas mau dipangkas dan setelah pangkas Pak. Oh, kalau pangkas biasanya setinggi 2 meter paling maksimal Mas. Untuk tinggi maksimalnya untuk memudahkan panen 2 sampai 2,5 meter. Kita maintain untuk bisa di ketinggian seperti itu kurang lebihnya Mas. 2 sampai 3 meter Baik lah. Biar nggak terlalu tinggi gitu kan. Jadi panennya nggak susah. Kalaupun mau melakukan pangkasan juga nantinya nggak susah juga. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk jumlah tenaga kerjanya kegiatan pemangkasan berapa Pak? Biasanya Pak per harinya. Pangkas ini totalnya selama setahun kebutuhannya hanya berapa nih Mas? 33 HOK untuk per hektarnya. Untuk per hektar. Itu dalam 1 hektar Pak, 30 Iya, HOK. iya. Oke baik Pak. Untuk selanjutnya, eh, jenis bibit yang sering digunakan kakao di sana apa Pak? Biasanya paling bagus atau mungkin yang paling standarnya gitu Pak? Ya kalau kita menyebutnya pakai ini Mas, apa? eh Bahan tanam unggul ya, itu bisa apa ya istilahnya ya, ada klon-klon tertentu yang kita kita gunakan yang sesuai dengan kondisi agroklimat di lokasinya masing-masing. Nah, ini biasanya teman-teman dari pemuliaan sih yang lebih paham gitu ya. Misalkan di daerah kering, cocoknya kakao yang tahan untuk di daerah kering gitu kan. Kemudian ada juga yang misalnya iklimnya basah kayak di Sumatera gitu kan, ada klon-klon tertentu atau varietas-varietas tertentu yang direkomendasikan untuk bisa ditanam di masing-masing lokasi itu. Jadi kalau ini sih bibit unggulnya menyesuaikan dari masing-masing lokasi. Cuma kalau di Pusikoka sendiri yang kita tanam kebanyakan untuk sekarang apa ya, MCC 02, Sul 1, Sul 2, Ikri 09, kebanyakan itu sih Mas. Dan yang lain-lainnya sih juga ada gitu. Tapi yang secara umum biasanya kita rekomendasikan itu. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, alasan perusahaan biasanya kalau misalkan bibit yang dipilih itu alasan khususnya karena emang Iya, Mas Ilham suaranya putus-putus ya, tapi coba saya jawab ya. Intinya kalau kita menentukan bahan tanam atau bibit itu kita sesuaikan dengan kondisi agroklimat, dengan kondisi kesesuaian lahan, ketersediaan air, kemudian apa? eh Agroklimat itu apa ya? Misalkan jumlah curah hujan selama 1 tahun itu juga menjadi pertimbangan juga. Kemudian kondisi tanahnya, apakah dia tanahnya tanah liat ataupun yang lainnya, itu nanti apa? Kita punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menentukan jenis bibit yang akan kita gunakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari perusahaan kakao itu sendiri menggunakan teknologi apa Pak ya di bagian pemangkasan, terus pembibitan, penanaman dan teknologi apa yang digunakan Pak? Teknologinya sih nggak ada sih Mas yang digunakan sejauh ini, kita masih menggunakan pangkas secara manual gitu kan, pakai pakai parang gitu kan untuk dipangkas. eh Tidak ada teknologi tertentu yang kita gunakan. Misalkan pakai mesin gitu ya, kita masih belum, kalau pangkasan masih belum pakai mesin. Sejauh ini yang kita lakukan. Jadi semuanya pure manual semua Pak ya, tanpa ada mesin. Paling mesin rumput aja Pak ya. Iya, sejauh ini masih seperti itu, Mas. Oke baik. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Mungkin dari teman-teman bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya. Terima kasih Pak. Operasi polisi kau. Baik Ilham, terima kasih untuk pertanyaan untuk terkait
dari pemeliharaan dan lain sebagainya. Boleh dari rekan dari selanjutnya untuk bertanya ke Pak Alvin. Dipersilakan. Izin Bapak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang pemupukan, pengendalian hama, dan tentang pemanenan. Kalau di Pusit Koko sendiri untuk pupuk itu digunakannya pupuk apa ya Pak? Apakah NPK 15-15 atau seperti apa gitu? Ini kita pakainya bisa pakai NPK 16 16 16 biasanya Mbak. Apa yang kita rekomendasikan gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa juga pakai pupuk tunggal kalau yang kita apa kita sampaikan di dalam standar norma ini yang kita gunakan adalah pupuk tunggal seperti itu dari tergantung setiap tahun tergantung dosisnya apa menyesuaikan dengan umur tanaman. Jadi misalkan waktu TBM 2 kita pakai ureanya 110 kilo, kemudian SP36 KCl dan dolomitnya 55 kilo. Ada juga pupuk kandang yang kita gunakan. Jadi nanti masing-masing tahun dia ada dosisnya masing-masing sesuai dengan fase umur tanamannya. Mungkin untuk harganya atau menyesuaikan dari harga di pasaran atau seperti apa gitu Pak? Iya Mbak, ngikut harga pasaran Mbak. Urea lagi mahal sekarang Mbak. Mahal dan tidak ada barangnya gitu kan. Baik, Bapak. Untuk jumlah tenaga kerja di bagian pemupukan kira-kira berapa ya? Kalau pemupukan aja ini cuma butuh 6 orang Mbak selama 1 tahun. Kalau pupuk kimianya aja 6 orang, kalau pupuk kandang sama pupuk kandang berarti 27,5 HOK standarnya ya. Ya Eh, 28 orang lah gitu kan, 28 HOK selama 1 tahun. Baik, Bapak. Izin Bapak untuk persiapan pemupukan itu biasanya kegiatannya ngapain gitu, Pak? Kalau persiapan pemupukan ini tinggal ini aja sih Mbak, apa diaduk-aduk aja sih Mbak, biar di apa di apa sama menyiapkan piringannya juga kan. Kalau kita melakukan pemupukan kan nggak hanya sekedar ditabur saja, tapi kita siapkan piringan di sekitar tanamannya itu biar nanti pupuknya nggak kemana-mana gitu kan. Baik, Bapak. Mungkin selanjutnya ke pengendalian hama. Biasanya hama atau penyakit yang biasanya ada di kebun kakao itu seperti apa, Pak? Nah, ini saya sendiri sih nggak hafal ya. Sebentar, Mbak. Tak ambilin slide-nya teman-teman ya. Tapi kalau jumlah HOK-nya itu tadi, Mbak, gitu kan ya. Apa kalau untuk pengendalian ini, ntar tak cariin sama penyakit kakao. Cariin dulu. Hmm.
Jenis sama penyakit pada kakao. Terlihat Mbak ya. Eh, ada banyak gitu kan kalau hama penyakit pada kakao, terutama kalau yang paling banyak dan paling umum umum menyerang itu biasanya kalau hama pada buah ada PPK sama Helopeltis. Kemudian kalau penyakitnya itu kebanyakan busuk buah sama VSD. Kebanyakan ini sih Mbak yang paling banyak menyerang secara umum untuk tanaman kakao di Indonesia atau di kebun kita juga kurang lebih sama sih hama-hama ini yang biasanya menyerang. Kalaupun yang lain-lainnya mungkin ada juga kayak burung pelatuk itu ada juga menyerang menyerang buah kakaonya baru-baru ini aja sih Mbak. Mungkin karena di sekitar sudah tidak ada makanan jadi mungkin mulai beralih menyerang ke hama penyakit kita apa ke tanaman kakao kita. Mungkin itu Mbak kalau yang hama penyakit. Sudah aman ini Mbak Baik, untuk hama Bapak. penyakitnya? Aman, Bapak. Oke. Sangat jelas sekali. Mungkin selanjutnya di Puspitkoka ini pasti kan melakukan praktik budidaya yang baik, terus praktik pengolahan hasil yang baik, dan penanganan hasil panen juga yang harus baik ya Pak. Mungkin apa Hmm. saja yang bisa mendukung untuk praktik budidaya yang baik ini untuk perusahaan kakao Pak. Maksudnya untuk mendukung gimana Mbak? Apa ada panduan atau Mungkin gimana maksudnya yang dibutuhkan? mungkin dari penggunaan bibit kakao yang unggul atau seperti apa gitu Pak untuk bisa jadi perusahaan kakao yang uh, menguntungkan gitu. Oh ya Mbak, kalau secara umum bisa kita sampaikan kalau mau melakukan apa praktek budidaya kakao hingga pasca panen, kita awali dengan dengan secara manajemen gitu ya. Pertama pastinya akan kita lakukan perencanaan gitu kan. Apa saja yang dilakukan pada saat perencanaan gitu kan. Yang pertama kita cek kondisi kesesuaian lahan. Apakah lahannya sesuai untuk tanaman kakao? Kalaupun dia sesuai, sesuainya yang seperti apa gitu. Kelas kesesuaian lahan misalkan gitu kan. Misalnya lahannya kelasnya S3 misalkan gitu ya. Misalkan ada satu aspek yang membuat dia menjadi S3 atau kurang sesuai seperti itu misalkan ada genangan gitu ya, ada genangan air yang dia bertahan misalkan lebih dari 3 hari. Nah, adanya genangan-genangan itu kita mitigasi dengan cara misalkan ada dibuat parit ataupun dibuat apa selokan atau apa nanti kan untuk mitigasi risikonya. Jadi pertama pastinya cek kesesuaian lahan, kemudian dari kesesuaian lahan itu kemudian kita cek kondisi agroklimatnya, curah hujan dan seterusnya. Dari situ kita bisa menentukan bahan tanamnya apa yang cocok gitu ya dengan kondisi yang ada di kebun kita. Nanti dari situ bahan tanamnya kita sesuaikan. Misalkan yang cocok adalah MCC 002 atau IKIR 09 misalkan. Itu nanti kita apa? Itulah bahan tanam yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya apa? Bisa kita lakukan kalau bahan tanam sudah oke, baru perencanaan sudah matang gitu ya. Kita sudah plotting, kita sudah lakukan perencanaan nanti pabriknya akan di sebelah sini, kemudian alur pengolahannya akan seperti ini. Proses perencanaannya sudah ada, tinggal melakukan pelaksanaan seperti itu. Pelaksanaan tinggal ya daily running operation di perkebunan seperti apa gitu kan. Ada mandor, ada pekerja yang melakukan nanti dari setelah melakukan pelaksanaan ada fungsi evaluasi gitu ya. Fungsi evaluasi apa yang sudah dilakukan hasilnya seperti apa sesuai atau tidak dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi misalkan kalau teman-teman mau cari standar budidaya itu bisa dicari di sebentar bagus share ya. Permentan. Nah, ini bisa teman-teman download gitu kan. Ini bisa menjadi acuan standar budidaya.
Bentar, ini masih loading. Bisa download ya. Jadi ini ada Permentan nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman teknis budidaya kakao yang baik gitu kan. Ini nanti teman-teman bisa cek. Eh, di sini nanti dia ada standar-standar yang bisa digunakan. Jadi misalkan eh, ini budidaya kakao yang baik, misalkan nih pemilihan lahan gitu ya, iklim, tinggi tempat, curah hujan, bulan keringnya berapa lama, kondisi tanahnya seperti ini, kemudian kesesuaian lahan ada S1, S2, S3, ada yang N tidak sesuai gitu kan. Nah ini semua eh, kita jadikan sebagai acuan gitu kan. Nanti misalkan eh, pembukaan lahan nih, ini ada standar-standarnya gitu kan. Misalnya dia bekas hutan gitu kan. Ada beberapa poin-poin yang perlu ditentukan gitu kan, atau perlu dilakukan. Kemudian nih misalkan jarak tanam nih, ini kan, misalkan ini kok jarak tanam ini misalkan ini tanaman penaung, nah ini diversifikasinya, nah ini semua di sini ada jenis eh, pilihan bahan tanam unggul gitu kan, prinsip-prinsipnya yang perlu diperhatikan gitu kan. Penerapan praktisnya seperti apa ini misalkan IKRI 03, IKRI 04 gitu kan. Kemudian ada Sekavi nanam gitu kan, ada Sul 1. eh, Kemudian ini ada proses pembibitannya gitu kan. Cuma kan kalau yang kita diskusikan tadi kan apa bahan tanamnya adalah bahan tanam yang siap tanam gitu ya. Kita tidak melakukan pembibitan, ada apa ini pemeliharaannya gitu kan, semuanya ada standar-standar yang bisa coba dipenuhi apa untuk agar penerapan GAP atau budidayanya itu bisa berhasil. Nah, ini penanaman yang misalkan gitu kan, misalkan nih satu untuk penanaman massal jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan gitu kan ada standarnya, kemudian peralatan yang digunakan, cara penanamannya gitu kan. Semuanya ada di Permentan nomor 48 ini. Jadi teman-teman bisa download itu kan ini bisa jadi acuan apa penerapan GAP yang baik dan benar untuk budidaya tanaman kakao seperti itu. Termasuk penyakit-penyakitnya ini ada semua di Permentan ini gitu kan. Ini bisa jadi sumber rujukan untuk penentuan-penentuan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga proses pasca panen ada juga di sini nih kan caranya grading, kemudian apa kita menentukan mutu ataupun golongan sesuai dengan SNI misalkan di sini ada semua. Mungkin itu Mbak. Baik, Bapak sudah cukup jelas. Tapi mungkin saya ingin kembali ke tentang pengendalian hama. Di pengendalian hama penyakit itu seluruh untuk antisipasinya seperti penyemprotan pestisida seperti itu, apakah dilakukan secara manual saja di pusat kota atau ada menggunakan mekanis? Oh, mekanisnya masih semi manual Mbak ya, pakai ini aja, pakai apa knapsack sprayer yang elektrik gitu aja. Ya, itu Oh, eh, semi 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 mesin gitu kan. Pakai ya. mesin tapi masih ada orang yang terlibat gitu ya di dalam pekerjaannya. Baik, Bapak. Untuk mungkin sedikit melenceng mengenai, saya ingin bertanya mengenai bahan tanam. Itu bahan tanam yang dipakai di Puslit Koka itu berarti diambil dari diproduksi di Puslit Koka sendiri atau seperti apa, Pak? Ya Mbak, kebetulan kalau kita memproduksi sendiri, kita menggunakan apa dari kebun sumber benih yang kita miliki seperti itu. Um, Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Bapak. Siap, sama-sama Mbak. Baik Pak, untuk selanjutnya ada rekan kami Susan, boleh dipersilakan untuk terkait analisis anggaran. Saudara Susan?
Nih Susanti udah balik dari ini nih, dari Malaysia nih, ketemu Upin Ipin. Iya Pak, kebetulan udah selesai deh sekolah TPA-nya Pak. Iya. Izin Bapak, sepertinya Susanti sedang ada kendala. Mungkin Ya saya boleh izin dibantu mungkin Mbak. menanyakan kembali. Eh, di Pusikoka sendiri pasti punya perencanaan anggaran ya Pak. Itu biasanya dilakukan rentang waktunya berapa lama gitu Pak? Untuk berapa lama dan dilakukan biasanya di awal tahun kah, di akhir tahun atau seperti apa? Kita kalau perencanaan biasanya dilakukan di menjelang akhir tahun, sebelum tahun berikutnya Mbak. Misalkan kita melakukan perencanaan untuk 2027, biasanya kita sudah mulai di bulan September misalkan, itu kita sudah mulai biasanya penyusunan perencanaan anggaran. Untuk orang-orang yang terlibat biasanya dari bagian apa saja? Apa secara keseluruhan? Suaranya putus-putus Mbak. Videonya boleh di off kan deh kayaknya coba. Suaranya putus-putus ya, atau hanya di saya aja yang putus-putus? Mungkin siapa saja yang berperan dalam penyusunan. Sebentar, Bapak. Iya, Mbak Siti mungkin bisa dimatikan Mbak Apakah sudah videonya terdengar, biar Pak? suaranya lancar. Aman, lancar Mbak. Aman sih Pak. Nah, baik, Bapak. Mungkin saya izin bertanya, siapa saja yang biasanya berperan dalam penyusunan anggaran di perusahaan, Bapak gitu? Atau seluruhnya harus punya nih anggaran? Iya, kalau penganggaran masing-masing bagian dia akan menganggarkan untuk kegiatannya masing-masing. Misalkan kalau yang akan teknis di perkebunan, misalkan bagian apa subbagian subbagian kebun, misalkan gitu ya, subbagian kebun kakao, dia akan punya rencana-rencana anggaran yang akan diusulkan kepada manajemen yang lebih tinggi. Jadi misalkan nanti di atasnya subbagian ada bagian, ada kepala bagian. Kalau kepala bagiannya oke, nanti akan diajukan ke apa? Ke kepala puslit. Kepala puslitnya oke, baru nanti dinaikkan lagi ke rapat di level direksi seperti itu. Nanti kalau direksinya setuju, maka perencanaannya akan disetujui seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Susanti. Sudah bisa, Susan? Mohon maaf, tadi ada kendala sedikit. Bisa saya lanjutkan nggak, Bapak? Lanjut, Mbak. Oke. Selanjutnya, untuk formatnya sendiri itu dibuat per hektar, per blok, atau per afdeling nggak, Pak? Oh, dibuat per berangkatnya per blok sih, Mbak. Mulai dari per blok, nanti dikumpulin yang sejenis totalnya berapa untuk kakao saja. Misalkan kakao nanti kan dibagi juga ada yang kebun sumber benih, ada yang kebun produksi. Nanti itu kan perlakuannya akan berbeda juga. Misalkan kita konteksnya dalam kebun produksi, nanti dari masing-masing blok dia direncanakan kebutuhan dari masing-masing blok nanti akan direkap ke yang lebih luas lagi dalam satu komoditas misalkan. Kemudian karena kita ada beberapa kebun gitu, misalkan kita ada 3 kebun, ada 2 kebun untuk kakao, ada yang di Jember satunya dan satunya ada di Malang. Nah, nanti itu akan digabung lagi nanti di level bagian seperti itu, Mbak. Untuk perusahaannya sendiri, ada nggak sih, Pak, target tertentu dalam mencapai realisasi anggarannya? Oh, ada Mbak, targetnya ada. Kalau misalkan teman-teman di produksi, targetnya adalah produksi. Kalau teman-teman yang di penjualan, targetnya adalah penjualan. Kalau targetnya sih harapannya 100% atau lebih gitu Mbak. Kalau yang produksi sebisa mungkin di bawah 100% gitu kan. Kalau yang penjualan, kalau bisa di atas 100% pencapaiannya.
Kurang lebih prinsipnya sih seperti itu. Hmm. Untuk evaluasinya ada nggak sih Pak terhadap antar anggaran ini sama realisasinya di perusahaan? Ada Mbak, kita ada monitoring untuk apa? Dari penganggaran, kemudian dari realisasinya itu akan dilakukan monitoring day by day gitu kan. Itu dilakukan oleh manajemen sebelum menyetujui penggunaan anggaran. Untuk rentang waktunya berapa lama Pak? Tentang waktu Setiap apa itu? evaluasinya? Setiap evaluasinya. Evaluasi bisa 1 bulan sekali lah. Biasanya waktu ada rapat manajemen itu biasanya dilakukan evaluasi seperti itu. Hmm. Pernah nggak sih Pak terjadi perbedaan antara anggaran sama realisasinya? Pernah terjadi, misalkan realisasinya apa? eh, Rencananya habis 100 juta, ternyata bisa menghemat sampai 90 juta gitu kan. Ya, bisa juga seperti itu, bisa juga kalau misalkan kayak sekarang harga pupuknya meningkat gitu kan, bisa juga anggaran 100 juta kita habis misalkan 120 juta itu sangat memungkinkan sekali terjadi gitu kan. Makanya kita maintain apa cost dari masing-masing apa kebun itu untuk bisa tetap apa ya on the track sesuai dengan perencanaan seperti itu. Kalaupun melenceng, melencengnya nggak terlalu jauh. Hmm. Kalau untuk dampaknya sendiri dari perbedaan tersebut ada nggak ya Pak? Dampaknya kalau kalau habisnya lebih sedikit, perusahaan semakin untung gitu ya. Tapi kalau misalkan biayanya membengkak gitu kan, kalau untuk di monitoring biaya. Hmm. Kalau misalnya ada terjadi apa ya kayak anggarannya tuh kurang dari realisasinya, biasanya perusahaannya kayak gimana Pak ngadepinnya? Kalau realisasinya kurang tapi hasilnya tercapai, oke kan Mbak? Berarti kan. Misalkan target 1 ton, dia habis biaya 20 juta. Ternyata dengan 15 juta bisa tercapai 1 ton kan oke-oke aja itu Mbak. Kalau semisalnya ada lebihnya Pak, Kalau lebihnya, kalau memang itu apa harus dilakukan untuk mencapai target ya harus dilakukan seperti itu. Kan eh, hmm. 20 apa mencapai produksi 1 ton, harga pupuknya meningkat nih gitu kan, ya bisa juga tergantung situasi perusahaan ya. Misalkan kalau kondisinya sedang baik ya tetap beli pupuknya meskipun harganya mahal, tapi kalau duitnya lagi nggak ada ya beli setengah aja gitu Mbak, yang penting masih dipupuk gitu kan, ya nanti pasti efeknya pada produktivitas juga akan turun seperti itu. Jadi pilihannya ada di situ nanti gitu kan. Kita juga melihat peluang pasar gitu kan juga meningkat, ya kita ambil keputusan itu untuk melebihkan anggaran itu gitu kan. Lanjut oleh teman saya pertanyaan selanjutnya. Siap, terima kasih Mbak. Baik Pak, izin mungkin kalau saya terkait SOP-nya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Eh, Mungkin pertanyaan saya, jadi dalam dalam kan tadi seperti yang dijelaskan itu kan bahwa pusat koka ini mempunyai kebun percobaan. Mungkin apa saja SOP yang diterapkan dalam kebun tersebut Pak? Saat tergantung dengan masing-masing percobaan yang kita lakukan, kalau SOP-nya atau norma-norma yang kita gunakan adalah
norma-norma yang standar yang sudah kita sepakati ya seperti itu. Seperti yang tadi saya tampilkan itu kan ada sistem menjadi SOP kita. Tapi kalau misalkan kita punya perlakuan penelitian yang disetujui, misalkan tadi kan 3 kali 3 kita buat 1 kali 1 Ya, misalkan ya kita lakukan sekian seperti itu sih posisinya Mas. baik Pak. Berarti untuk SOP mengikuti dari yang eh, peraturan itu ya Pak? Iya, ngikutin SOP perusahaan aja Mas. Jadi kalau memang kalau di apa skop percobaan gitu ya, em, dia lebih punya kebebasan dalam menentukan cara-cara yang akan dilakukan. Yang penting sudah disetujui dalam proposalnya udah disetujui, metodenya udah disetujui gitu kan, itu bisa dilakukan seperti ini. Tapi itu tidak bisa menjadi acuan gitu ya, karena itu kan masih posisinya masih riset seperti itu, masih ada percobaan, bisa ada kemungkinan berhasil, kemungkinan gagalnya juga ada. Sembarangan ditanya. Mas Fikri ada lagi yang ditanyakan Mas? Suaranya nggak masuk soalnya. Ya Pak, sebentar Pak. Oke. Baik Pak, untuk apakah di kebun percobaan ini ada kegiatan budidaya gitu? Maksudnya selain dari penelitian seperti itu Pak? Iya, budidayanya yang kebun produksi itu Mas. Itu apa? Dia tidak apa kita tidak melakukan percobaan di situ Ya. gitu kan. Fokusnya untuk produksi yang sesuai dengan standar saja. Oh baik Pak. Berarti untuk SOP-nya tadi mengikuti yang peraturan itu ya Pak? Untuk yang Iya, selain penelitian mengikuti itu? standar-standar yang sudah di norma-norma yang sudah ditentukan seperti itu Oh baik Pak. untuk yang kebun produksi. Nah kemudian bagaimana caranya eh apa ya? Bagaimana caranya menyampaikan SOP ini kepada karyawan Pak? Secara nature nantinya karyawan akan mengetahui ya dari masing-masing subbagian itu yang mengelola kebun dari masing-masing blok itu kan ada ketentuannya masing-masing. Apakah dia kebun percobaan atau dia kebun apa? Kebun produksi atau dia kebun sumber benih gitu kan perlakuannya akan berbeda itu secara instruksi secara manajemen pasti akan sudah ditentukan ketika ada rapat manajemen tapi ketika pelaksanaan di lapangan biasanya kalau di kebun itu setiap pagi ada briefing ke masing-masing pekerja yang apa yang akan melakukan apa tugas hariannya ya. Jadi ada di briefing sebelum 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 jam kerja misalkan jam jam 5 gitu kan. Kelompok A misalkan mengerjakan yang kebun produksi dengan cara-cara kebun produksi, kemudian kelompok B misalkan melakukan percobaan eh, dengan apa standar-standar yang sudah ditentukan di dalam proposal. Kemudian kalau yang kebun sumber benih misalkan ya dirawat sesuai dengan standar-standarnya yang ada di kebun sumber benih misalkan. Pak. Untuk selanjutnya Pak, eh, bagaimana untuk memastikan bahwa SOP ini diterapkan dengan baik Pak? Untuk memastikan jadi kita ada logbook dari masing-masing apa
mandor gitu kan, apa yang dikerjakan gitu kan. Nanti kan akan ada monitoring tuh yang dia kerjakan seperti apa, daily-nya seperti apa, kemudian akan ada pengamatan juga misalkan dari kepala kebun, ada juga kalau misalkan kebun percobaan berarti yang sedang melakukan penelitian akan melakukan visit gitu kan, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pekerja ini sudah sesuai atau belum gitu kan. Kalaupun belum nanti bisa dilakukan tindakan-tindakan mitigasi ataupun tindakan kurasi gitu ya. Misalkan ada kesalahan, maka selanjutnya nanti akan seperti apa. Baik, Pak. Selanjutnya, mungkin jika SOP belum terlaksana dengan baik, biasanya apa kendalanya dan bagaimana caranya mengatasi kendala tersebut, Pak? Ya harusnya sih SOP sudah menjadi garda terakhir Mas ya untuk kita menentukan gitu ya. Kalau SOP tidak dijalankan dengan baik berarti ada yang salah dengan apa proses apa ya proses daily operasionalnya kan kayak gitu. Terakhir, Pak, menurut Bapak ini apakah penerapan SOP ini sangat mempengaruhi terhadap anggaran dan realisasi? Iya Mas, tentunya SOP itu akan menentukan juga anggaran yang akan terrealisasi seperti apa gitu ya. SOP kan tidak hanya SOP yang di kebun, ada juga SOP penganggaran, SOP realisasi anggaran, itu kan juga ada SOP-nya. Ketika SOP itu diikuti semuanya gitu kan, maka apa proses-proses operasional setiap harinya itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Karena sistem akan terbentuk di situ. Kalau misalkan dia tidak menjalankan SOP gitu ya, misalkan tidak mengajukan pembelian pupuk tetapi berharap pupuknya datang gitu kan nggak mungkin juga gitu kan harus dilakukan SOP pengajuan penganggaran kemudian pengajuan persetujuan penggunaan anggaran kemudian realisasinya juga gitu kan nah itu yang apa ya perlu dipastikan kalau SOP jalan mudah-mudahan yang itu bisa jalan juga kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Bapak mohon izin, suara saya terdengar, Pak. Aman Mas. Baik, Pak, untuk terkait kegiatan kita pada siang ini, Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Baik dari semua teman-teman sudah menanyakan, dari beberapa komponen juga, dan untuk Bapak, untuk ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan kami. Semoga dari apa yang kita lakukan kegiatan pada siang ini bisa menjadi pembelajaran, Pak, buat kami juga. Amin Nanti amin mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman bahwa semua. karena nantinya apapun yang terjadi studi kas di perkebunan pastinya kita sebagai bibit-bibit unggul Pak untuk menjadi penerus untuk Indonesia Siap, itu sendiri Pak. mudah-mudahan Mas. Dan juga saya berterima kasih juga kepada Pak Alvin sudah menyempatkan untuk memberikan kesempatan ilmunya kepada kami semua Pak. Mengganggu waktu jam kerjanya juga gitu kan. Saya mohon Aman maaf Mas, aman. apabila dari kami ada kekurangan kata atau ada kalimat yang kurang berkenan baik dari pertanyaan kami ataupun sikap kami selama wawancara ini berlangsung. Saya selaku perwakilan mohon maaf Pak sebesar-besarnya. Siap Mas, sama-sama Mas. Saya juga minta maaf kalau ada yang salah-salah mungkin atau penyampaian saya kurang berkenan bagi teman-teman. Kesempurnaan hanya milik Allah lah ya. Saya mungkin banyak salahnya gitu kan. Mohon maaf juga ke teman-teman juga kayak gitu. Semoga sukses pokoknya kuliahnya ya. Ya, baik Pak Alvin, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya sesi terakhir Pak untuk dokumentasi untuk sebagai bukti Boleh Mas, kita untuk silakan. menyelesaikan tugas. Boleh saudara saya dibantu untuk screenshot. Sebentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sudah. Ya.
Mama Bapak, apakah ada daya Pak untuk terkait posisi Bapak biar kita bisa bareng-bareng. Nggak ada sih Mas, aman Mas, Nggak ada. aman. Nggak ada. Boleh dibantu Pak untuk seperti ini Pak, untuk vokasi Pak. Semoga kelihatan ya, nggak keblur. Nah, iya. Ya, Sudah, Sair? sudah. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Pak Alvin, Siap, bisa sama-sama dilanjutkan lagi Pak teman-teman semua. kegiatannya. Yuk, Kami terima kasih ya sukses Pak. semuanya. Yuk, terima kasih kembali. Ya, baik Bapak. Aduh, cok. Jaringan gua sialan. Si Pak, paling minta tolong